Aulia Nurazizah, 195040072. Novi Rahayu, 195040074. Fatia Nasmaila Faiza. Adelia Salsabila. Reni Aditya. Pipit Sri Mulyani. Ririn Apriliani. Ayu Yulia Sariputri. Yang pertama ada metabolisme dan jenis-jenis metabolit. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan kumpulan proses kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Ribuan senyawa kimia terlibat dalam metabolisme makhluk hidup. Nah, senyawa-senyawa inilah yang disebut dengan metabolit. Metabolit terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Menurut Al-Matsir, metabolit primer merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup termasuk tumbuhan yang bersifat esensial. Pada proses metabolisme sel, keseluruhan proses sintesis dan perombakan zat-zat inilah yang dilakukan oleh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada produk senyawa metabolisme sekunder yang terdiri atas karbohidrat, yakni senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat pada alam. Lalu ada protein, yakni suatu poliamida yang terdiri atas lebih dari 50 residu asam amino. Hidrolisis poliamida menghasilkan asam amino. Yang terakhir ada lemak. Lemak yakni senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut pada pelarut non-organik. Selanjutnya ada metabolit sekunder, yakni senyawa yang disintesis oleh tumbuhan, mikroba, atau hewan yang melewati proses biosintesis yang digunakan untuk menunjang kehidupan namun tidak vital. Adapun ciri-ciri metabolit sekunder, yakni yang pertama tidak terlibat langsung dalam metabolisme pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Lalu golongan metabolit sekunder ini berdistribusi hanya pada spesies filogenik atau familia tertentu. Lalu tidak esensial. Yang keempat, senyawa organik dengan berat molekul 50-1500 Dalton sehingga disebut dengan mikromolekul. Yang terakhir, metabolit sekunder juga seringkali berperan dalam pertahanan terhadap hama. Selanjutnya disajikan tabel mengenai senyawa metabolit sekunder mulai dari kelas, contoh senyawa, contoh sumber, efek, dan kegunaan. Fungsi senyawa metabolit sekunder pada tanaman adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi, di antaranya sebagai antrakan. Antrakan ini merupakan senyawa kimia yang mempunyai daya tarik terhadap serangga. Dilakukan dengan cara menarik serangga penyerbuk. Sebagai mekanisme pertahanan dari serangan hama atau penyakit, melindungi tanaman dari stres lingkungan, pelindung dari sinar ultraviolet, sebagai alat pengatur tumbuh dan untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan tanaman lain. Jadi metabolit sekunder ini digunakan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu sebagai alat penyimpan dan sistem transport nitrogen. Metabolit sekunder memiliki nitrogen sebagai bagian dari strukturnya dan jumlahnya juga sangat melimpah. Adapun fungsi bagi manusia umumnya digunakan sebagai obat bahan kimia campuran untuk membuat produk yang memiliki nilai jual. Metabolit primer dengan metabolit sekunder memiliki perbedaan dalam karakteristiknya atau ciri-cirinya. Metabolit sekunder memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak terlibat langsung dalam metabolisme, baik itu pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksinya. Metabolit sekunder ini tidak berperan penting dalam metabolisme tumbuhan, tetapi berperan dalam kelangsungan hidup di habitatnya. Yang kedua, golongan metabolit sekunder berdistribusi hanya pada filogenik tertentu atau familia tertentu. Jadi hanya dibuat oleh spesies tertentu dengan jumlah yang terbatas. Dan tidak semua tanaman memiliki metabolit sekunder yang sama. Yang ketiga, tidak esensial. Ketika metabolit atau senyawa tersebut tidak ada, efek ketumbuhannya itu tidak langsung. Misalnya alkaloid pada tumbuhan berfungsi untuk mencegah serangan hama. Nah, ketika alkaloidnya tidak ada, tumbuhan tersebut tidak langsung mati karena serangan hama. Tetapi karena alkaloidnya tidak ada, maka pertahanan tumbuhan terhadap hama itu berkurang.
hama akan mudah menyerang sehingga tanamannya bisa langsung mati, tetapi tidak langsung. Yang keempat, senyawa organik dengan berat molekul 50-1500 Dalton dan disebut mikrodalton. Umumnya memiliki struktur yang kompleks dan sulit disintesis, sehingga sangat sulit ditemukan. Yang kelima, memiliki peran dalam pertahanan terhadap hama. Contohnya itu tadi alkaloid. Nah, yang keenam, ditemukan dalam konsentrasi kecil tumbuhan. Jadi balik lagi ke yang tadi, tidak semua tanaman ataupun tumbuhan memiliki metabolit sekunder yang sama. Selanjutnya ada cara meningkatkan produksi metabolit sekunder. Nah, gimana sih cara kita untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder. Di antaranya yaitu yang pertama ada seleksi sel. Seleksi klon pada kultur jaringan untuk mendapatkan lini sel dengan produksi metabolit sekunder yang tinggi. Seleksi sel dapat dilakukan secara visual berdasarkan analisis kimia atau berdasarkan ukuran agregat sel. Kemudian lini sel tersebut dikembangkan sebagai kultur metabolit baru. Yang kedua, menggunakan fusi sel, seperti kultur protoplas. Fusi protoplas ini dikembangkan dari kultur-kultur protoplas yang memiliki lini-lini sel yang menghasilkan metabolit sekunder baru. Protoplas tersebut didifusikan sehingga diharapkan hasilnya mendapatkan produk metabolit sekunder yang tinggi. Yang ketiga, peningkatan metabolit sekunder yang dapat dilakukan dengan cara elisitasi dengan memberikan elisitor satu atau beberapa kali selama periode kultur. Elisitasi merupakan suatu teknik pemberian elisitor pada kultur jaringan atau kultur sel tumbuhan dengan tujuan untuk merangsang produksi metabolit sekunder. Elisitor yang diberikan dapat berupa elisitor abiotik seperti radiasi UV, deterjen ion logam berat, dan dapat juga elisitor biotik, yaitu seperti homogenat kultur kompleks yang berasal dari jamur, bakteri, ragi, dan praksi-praksinya. Yang keempat, penggunaan kultur akar berambut atau bisa disebut dengan hairy root. Pada mulanya, Agrobacterium rhizogenis merupakan bakteri gram negatif yang terdapat di dalam tanah, yang dapat menyebabkan hairy root atau akar berambut pada tanaman. Agrobacterium rhizogenis mempunyai kemampuan untuk mentransfer sebagian bahan genetiknya atau DNA pada sel tanaman melalui perlukaan. Kultur sel, jaringan, organ diinfeksikan dengan Agrobacterium rhizogenis yang kemudian menginfeksikan DNA-nya ke kultur akar, sehingga dihasilkan kultur akar berambut dalam jumlah banyak. Untuk skala komersial, teknik ini sangat banyak dipakai dan dikombinasikan dengan penggunaan bioreaktor. Yang kelima, ada penambahan induser atau pemacu. Penambahan induser ke dalam media kultur dapat merangsang aktivitas enzim tertentu yang terlibat dalam jalur biosintesis, sehingga dapat meningkatkan produksi metabolit sekunder. Induser yang digunakan untuk meningkatkan kandungan senyawa triterpen secara in vitro adalah skualen, yang merupakan senyawa triterpen linear tak jenuh dan induser untuk semua triterpen. Selanjutnya, proses produk metabolit sekunder pada tanaman. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Nah, pada produk metabolit sekunder pada tanaman ini, karena menggunakan kultur akar, nanti akan memanfaatkan bakteri, yaitu Agrobacterium rhizogenes, yang merupakan bakteri gram negatif yang terdapat di dalam tanah, yang menyebabkan nanti ada akar berambut pada tanaman, dan memiliki kemampuan untuk mentransfer sebagian DNA-nya pada sel tanaman melalui pelukaan. Nah, DNA yang ditransfer itu disebut tDNA, yang merupakan potongan beberapa ratus kilo basa dari plasmid yang dikenal dengan RI plasmid. Nah, tDNA ini nanti akan terintegrasi pada kromosom tanaman dan akan mengekspresikan gen-gen untuk mensintesis senyawa opin. Nah, DNA juga mengandung onkogen. Onkogen itu gen-gen yang berperan untuk menyandi hormon pertumbuhan, yaitu
hormon auksin dan sitokinin, nanti onkogen ini akan terekspresi dan akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat pada sel tersebut. Nah, ekspresi onkogen ini pada plasmid eri akan mencirikan pembentukan akar adventif secara besar pada tempat yang diinfeksi dan dikenal dengan hairy roots itu atau akar berambut. Nah, kultur sel ini diinfeksi dengan bakteri Agrobacterium rhizogenes yang nanti menginfeksikan DNA-nya ke kultur akar sehingga dihasilkan kultur akar berambut dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk skala komersial teknik ini sangat banyak dipakai dan dikombinasikan dengan penggunaan bioreaktor. Nah, di sini sudah terdapat gambar proses atau tahapan kultur akar pada tanaman. Nah, untuk tahapan yang pertama ini dia menyiapkan bahan tanaman pilihan, yaitu tanaman aromatik atau obat. Nanti akan dilakukan kultur in vitro dari klon yang terpilih. Selanjutnya, Agrobacterium rhizogenes sebagai bakterinya ini akan menginfeksi jaringan tanaman in vitro tadi, sehingga menyebabkan pertumbuhan rambut akar. Nah, akar rambut tersebut itu akan terisolasi dan dilakukan screening untuk dendro. Nah, kemudian ini adalah hasil dari regenerasi tanaman akar pada media padat dan cair dalam skala di bioreaktor. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi dari metabolit sekunder. Untuk yang pertama itu ada formulasi media. Seperti yang kita tahu ya, bahwa tanaman itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda dari setiap jenisnya. Nah, jenis tanaman ini sangat mempengaruhi dari penggunaan media tumbuh yang digunakan. Karena setiap media tumbuh memiliki komposisi nutrien yang berbeda-beda tergantung dengan jenis tanaman apa yang akan digunakan dan tipe kultur apa yang akan dipakai. Contohnya itu kayak kultur daun atau kultur batang ataupun kultur akar. Nah, yang kedua itu ada prekursor. Prekursor sendiri merupakan senyawa yang terbentuk dari starting material bukan produk, di mana senyawa ini sering ditambahkan untuk meningkatkan produk. Produk yang dimaksud ini itu maksudnya senyawa metabolit sekunder. Nah, prekursor sendiri itu biasanya berupa asam amino. Jadi ketika si prekursor ditambahkan ke tanaman, ini akan menstimulus tanaman untuk meningkatkan produksi dari senyawa metabolit sekunder. Contohnya itu dari pertumbuhan suspensi sel popin Iran atau nama ilmiahnya yang kita kenal itu Papaver bracteatum. Dengan memberikan prekursor berupa L-tirosin itu dapat meningkatkan produksi depain. Nah, selain dua faktor yang tadi, faktor yang ketiga itu berupa genotip tanaman. Tanaman yang berasal dari galur yang berbeda, dari varietas yang sama, sangat mungkin akan menghasilkan jumlah metabolit sekunder yang berbeda juga tentunya. Contohnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu ada senyawa anti kanker. Pada tanaman tapak dara yang menghasilkan senyawa ini, kandungan dari vincristin dan vinblastin pada tanaman berbunga putih biasanya itu memiliki kecenderungan lebih tinggi menghasilkan senyawa ini daripada tanaman yang berbunga merah. Kemudian yang keempat ada faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi suhu, cahaya, kelembapan, dan faktor fisik lainnya yang akan mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Nah, untuk faktor yang terakhir itu masih ada kaitannya dengan faktor fisik, yaitu dari kondisi stres. Nah, teman-teman semuanya, sebelum lebih lanjut lagi ya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu stres dalam tanaman. Nah, stres dalam tanaman merupakan suatu keadaan hambatan eksternal yang membatasi kecepatan produksi bahan kering dari semua bagian tumbuhan. Perlu diperhatikan bahwa keadaan stres yang berlebihan dapat menghentikan produksi metabolit sekunder.
Untuk itu, produksi metabolit sekunder dapat dipertahankan dengan kondisi optimal yang dapat dicapai dengan cara memberikan keadaan stres dalam sistem kultur. Nah, untuk mengoptimalkan produksi metabolit sekunder pada tanaman, itu bisa selama kulturnya dirubah dari segi nutriennya, hormonalnya, cahaya, suhu, atau teknik lain yang tidak dapat dilakukan tumbuhan asal. Materi selanjutnya yaitu mengenai jalur metabolit sekunder. Terdapat 3 jalur utama pada metabolit sekunder. Yang pertama yaitu jalur malonat asetat atau asam asetat. Yang kedua jalur mepalonat dan deoksisilulosa. Yang ketiga jalur asam skimat. Jalur yang pertama yaitu jalur malonat asetat atau asam asetat. Pada jalur ini, asetil koenzim A dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolisis yang akan menghasilkan asam piruvat. Kemudian, asetil koenzim A ini juga dihasilkan oleh proses beta oksidasi asam lemak secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil koenzim A. Metabolit sekunder ini terbentuk dari jalur asetat yang akan menghasilkan beberapa senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Pada jalur ini menghasilkan beberapa senyawa asam lemak seperti poliasitelin, gliserin, fosfolipid, dan glikolipid. Jalur yang kedua yaitu jalur asam mepalonat dan deoksisilulosa. Asam mepalonat sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil koenzim A. Tetapi saluran jalur mepalonat asetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediate jalur glikolitik yaitu asam piruvat dan gliserol aldehid 3-fosfat. Jalur fosfat mepalonat dan deoksisilulosa secara bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Pada jalur ini menghasilkan senyawa esensial oil, squalen, monoterpenoid, mentol, dan korosinoid. Yang ketiga yaitu jalur asam skimat. Asam skimat diproduksi dari kombinasi fosfenol piruvat melalui jalur glikolitik. Pada jalur skimat ini menghasilkan beberapa senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid. Asam sinamat, asam benzoik, lignin, fumarin, dan tanin. Yaitu terdapat hubungan jalur antara metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Contohnya yaitu seperti pada gambar, terdapat jalur karbohidrat. Pada jalur metabolisme sekunder, karbohidrat akan mengalami glikolisis dan menghasilkan asam fosfofenol piruvat, kemudian menjadi asetil koenzim A dan masuk ke jalur malonat asetat dan menghasilkan malonit koenzim A, asam lemak, dan poliasitelin. Setelah itu masuk ke jalur mepalonat asetat yang menghasilkan terpenoid dan steroid karotenoid. Lalu dari asam piruvat masuk ke jalur asam skimat atau dari karbohidrat secara langsung masuk ke jalur asam skimat. Selanjutnya yaitu hubungan metabolit sekunder dan metabolit primer. Metabolit primer merupakan senyawa esensial yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sedangkan metabolit sekunder tidak memiliki peran yang penting dalam metabolit primer, tetapi berperan dalam ekologis dan kelangsungan hidup habitatnya. Namun, metabolit sekunder ini dianggap sebagai produk akhir atau turunan dari metabolit primer dikarenakan metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang dihasilkan melalui proses modifikasi sintesis metabolit primer dan digunakan sebagai penanda dan pengatur jalur metabolisme primer. Serta produk dan proses metabolit primer sama pada hampir semua organisme, sedangkan pada metabolit
sekunder lebih spesifik. Metabolit sekunder ini walaupun dianggap tidak memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman, dalam tumbuhan, metabolit primer dihasilkan melalui proses fotosintesis, respirasi, dan lain-lain dengan menggunakan karbon dioksida, air, dan nitrogen sebagai bahan baku untuk membentuk produk seperti glukosa, asam amino, asam nukleat. Sedangkan di dalam metabolit sekunder, tahap biosintesis substrat dan produknya khas untuk setiap famili atau spesies. Spesies-spesies yang dekat secara taksonomi memiliki kesamaan jenis metabolit, sedangkan spesies yang jauh secara taksonomi memiliki metabolit sekunder yang berbeda-beda. Selanjutnya ada contoh produk dari metabolit sekunder. Yang pertama ada antioksidan. Senyawa yang dihasilkan adalah asam karnosat dari rosemary dan juga mint, kemudian flavonoid dari biji anggur dan juga teh, kemudian ada beta karotena dari wortel dan juga pepaya. Kemudian kegunaan selanjutnya itu sebagai pewarna alami. Senyawa yang dihasilkan yaitu antosianina dari buah naga dan juga anggur, ada xanthofil dari kulit jeruk dan juga jagung, dan juga klorofil dari dedaunan hijau. Kemudian kegunaan selanjutnya sebagai bahan perasa. Senyawa yang dihasilkan yaitu minyak sitrus dari jeruk dan juga lemon, minyak jahe dari jahe, dan juga vanilin dari biji vanila. Kemudian sebagai pengemulsi, senyawa yang dihasilkan itu ada lecithin dari kacang kedelai dan juga canola, kemudian ada gel aloe dari lidah buaya. Kemudian sebagai farmasetika itu ada taxol dari cemara Inggris, ginsenosida dari akar ginseng, gingolida dan juga flavonoid dari ginkgo biloba, genistein dan juga daidzein dari biji-bijian, kemudian hiperforin dan juga hiperisin itu dari bunga john. Kemudian sebagai parfum atau wewangian itu ada minyak melati dari bunga belati, minyak mawar dari bunga mawar, minyak lavender dari bunga lavender. Kemudian sebagai minyak dan juga asam lemak dari minyak jojoba itu sumber utamanya dari biji jojoba. Kemudian ada minyak bunga matahari, sumbernya dari biji bunga matahari. Kemudian ada asam gamma linolenat itu dari evening primrose. Kemudian yang terakhir sebagai pestisida alami, senyawa yang dihasilkannya itu ada azadirachtin itu dari pohon mimba, kemudian ada piretrina dari chrysanthemum dan juga nikotina dari tembakau. Selanjutnya yaitu tantangan produksi metabolit sekunder. Dalam usaha meningkatkan metabolit sekunder untuk skala besar, sangat diperlukan pemahaman tentang tingkah laku sel, biosintesis metabolit tersebut di dalam tubuh tanaman tersebut. Untuk mempelajari tingkah laku sel, perlu dipelajari tentang sitologi, nutrisi, metabolisme primer dan sekunder, mitosis dan endomitosis, klorifikasi, dan fragmentasi inti. Metabolit tertentu menjadi syarat mutlak yang harus dikuasai, dikarenakan hal tersebut merupakan kunci untuk melakukan modifikasi-modifikasi khusus untuk meningkatkan produk metabolit tersebut. Oleh karena itu, biosintesis metabolit sekunder ini dengan menggunakan teknik kultur jaringan menjadi alternatif pilihan dan akhirnya menjadi tujuan. Namun, dari banyak penelitian dan usaha komersial, masih banyak menghadapi kendala. Senyawa yang sudah diproduksi secara komersial adalah sikonin yang merupakan naphthaquinon merah dan Litospermum erythrorhizon kodein atau alkaloid berasal dari tanaman Papaver somniferum sebagai alganesik. Diosgenin atau steroid berasal dari Dioscora deltoide sebagai antivenilitas. Pretrin dari tanaman Chrysanthemum nerari sebagai insektisida. Untuk industri makanan, yaitu senyawa taumatin atau kalkon berasal dari tanaman Haumatococcus danieli sebagai pemanis. Pada industri kosmetik adalah senyawa jasmin berasal dari tanaman
Jasminium sp sebagai parfum. Untuk produksi metabolit sekunder skala komersial, bagaimanapun pertimbangan yang usaha adalah keuntungan secara komersial dengan teknologi kultur jaringan sel yang memerlukan dana besar pada awal pendirian laboratorium. Fasilitas laboratorium dan alat-alat yang dibutuhkan industri farmasi merupakan industri yang didukung oleh senyawa-senyawa alami dari tumbuhan. Sampai batas-batas tertentu, senyawa tersebut tidak dapat digantikan dengan senyawa sintetik karena daya kinerja aktifnya untuk dapat menyembuhkan penyakit. Berbeda halnya dengan food additive dan kosmetik yang dapat tergantikan dengan senyawa sintetik.